Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Novi Ramadhania. Saya Hani Ferdian. Saya Melinda Broktaviani. Kami dari kelompok 5 Subdas Krasa. Subdas Krasa memiliki luas 35,95 km persegi dan panjang sungainya 27 km yang hulunya berada di Gunung Merapi. Subdas Krasa terdiri dari 3 kecamatan di Magelang, yaitu Serumbung, Saram, dan Luar, serta 3 kecamatan di Sleman, yaitu Pakem, Turi, dan Sleman. Berbagai ancaman dan tantangan lingkungan yang terjadi di Subdas Krasa menjadi latar belakang mengapa analisis sumber daya lahan dan air penting untuk dilakukan. Dalam pembuatan peta satuan lahan, digunakan metode delineasi secara manual menurut kontur dan morfologi dengan didukung data sekunder lainnya seperti data tanah dan data geomorfologi lainnya. Subdas Krasa berhulu di Gunung Merapi terbagi menjadi 9 bentuk lahan, yaitu kerucut gunung api, lereng gunung api, kaki gunung api, dataran kaki gunung api, dataran aluvial, lembah sungai lereng, lembah sungai kaki, lembah sungai dataran kaki, dan lembah sungai dataran aluvial, yang mana kerucut merupakan hulu dari Subdas Krasa dan dataran aluvial hingga outlet merupakan hilir dari Subdas Krasa. Bentuk lahan tersebut dilihat dari berbagai aspek, seperti kemiringan lereng, ketinggian, jenis tanah, dan konturnya. Melalui hasil peta satuan lahan dapat digunakan dalam analisis lanjutan seperti pada analisis kemampuan lahan. Dalam analisis kemampuan lahan digunakan metode yang melibatkan pengumpulan data sekunder mengenai faktor-faktor pembatas berikut. Data ini kemudian diatur dalam tabel untuk membentuk kriteria kelas kemampuan lahan. Kriteria kelas kemampuan lahan dicocokkan dengan menggunakan metode matching. Berdasarkan peta tersebut dapat diketahui pada bagian puncak lereng dan lembah lereng termasuk ke dalam kelas 8 dengan pembatas kelas yang berbeda. Kelas 8 termasuk kelas yang tidak sesuai untuk digunakan pertanian dan konservasi sehingga perlu adanya perlindungan. Kelas 8E pada kerucut dan lereng memiliki kelas pembatas subkelas E yang berarti terdapat faktor pembatas utama berupa erosi. Bagian kaki gunung api memiliki kelas 3E yang berarti lahan yang memerlukan konservasi khusus dengan pembatas subkelas E yang berupa tingkat erosi. Metode yang digunakan untuk evaluasi kesesuaian lahan adalah metode matching berupa weight factor dan aritmatik terhadap lahan komoditas pertanian dan non-pertanian menggunakan beberapa parameter syarat sebagai faktor pembatas. Parameter syarat tersebut kemudian dibandingkan dengan parameter dari setiap satuan lahan di Subdas Krasa, di mana faktor pembatas terberat sebagai weight factor matching dan faktor pembatas terbanyak sebagai aritmatik matching. Komoditas pertanian yang digunakan adalah cabai, jagung, dan salak dengan parameter berikut. Kemudian berikut peta hasil evaluasi dengan weight factor matching. Secara garis besar, kerucut dan lereng gunung api tidak cocok untuk ditanami karena kemiringan lereng yang curam, tekstur tanah yang kasar dan terlalu dangkal, serta drainase yang cepat. Kemudian pada kaki hingga dataran aluvial, cabai dan jagung memiliki kelas sesuai marginal dengan subkelas W karena curah hujan yang tinggi. Rekomendasi penggunaan lahan dapat ditentukan melalui pencocokan minimnya permasalahan dan juga solusi yang dapat diterapkan di Das Krasa. Kemudian untuk rekomendasi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu rekomendasi untuk pertanian dan non-pertanian. Berikut merupakan peta arahan penggunaan lahan pertanian di Subdas Krasa. Pada bagian puncak gunung api tidak dapat direkomendasikan untuk ditanami komoditas pertanian apapun. Kemudian pada bagian lereng, kaki gunung api beserta lembahnya cocok untuk ditanami ubi jalar. Pada dataran kaki gunung api dapat direkomendasikan untuk ditanami cabai merah, sedangkan lembah dataran kaki, lembah dataran aluvial, dan dataran aluvial cocok untuk ditanami tanaman padi. Ketersediaan air meteorologis dihitung dengan mempertimbangkan parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, suhu, kelembaban,
evaporasi, evapotranspirasi, dan lainnya. Terdapat dua parameter neraca air meteorologis yang digunakan, yaitu data hujan dan suhu wilayah kajian tahun 1982 hingga 2021. Data ini dapat dilakukan tingkat keakuratan dengan uji korelasi dan setelahnya dapat dilakukan perhitungan probabilitas hujan 60% dan 80%. Berdasarkan tabel, didapatkan jumlah ketersediaan air per tahun pada periode 2012 hingga 2021 dengan probabilitas 80% adalah sebesar 5487604,06 mm kubik per tahun, sedangkan pada probabilitas 60% sebesar 2263607,22 meter kubik per tahun. Dapat diketahui pula apabila diperhitungkan per kecamatan, ketersediaan air tertinggi berada di Kecamatan Serumbung karena luas wilayahnya yang paling besar. Ketersediaan air permukaan didapatkan dari hasil perkalian direct runoff atau DRO pada probabilitas 80% dan 60% dengan luas cerdas kerasak periode 10 tahunan tahun 2012 hingga 2021. Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut. Perhitungan ketersediaan air permukaan menunjukkan bahwa ketersediaan tertinggi terdapat pada bulan Februari sebesar 578.924 meter kubik per bulan, yang mana bulan tersebut merupakan bulan basah. Sementara itu, ketersediaan air terendah terdapat pada bulan Oktober sebesar 7.118,36 meter kubik per bulan, yang merupakan bulan kering, serta diketahui tidak mengalami surplus air. Selanjutnya, ketersediaan air permukaan pada probabilitas 60% menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari probabilitas 80% setiap bulannya. Namun, besar ketersediaan air tertinggi dan terendah terdapat di bulan yang sama dengan probabilitas 80%, yaitu sebesar 767.632 meter kubik per bulan pada Februari dan 12.475,1 meter kubik per bulan pada bulan Oktober. Potensi air tanah dapat diidentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, debit potensi air tanah terendah berada pada bagian lereng formasi Merapi Tua dengan debit 378,24 meter kubik per hari. Sedangkan debit tertingginya berada pada bentuk lahan dataran aluvial dengan debit 6.727 meter kubik per hari. Untuk metode identifikasi potensi air tanah secara kualitatif didasarkan pada faktor formasi batuan, kemiringan lereng, dan juga jenis tanah. Hasil identifikasi secara kualitatif menghasilkan peta sebagai berikut. Potensi air tanah klasifikasi rendah berada pada lembah sungai, sedangkan potensi air tanah tinggi berada pada sebagian kaki dan juga lereng bagian bawah yang ada di Kecamatan Turi Sleman. Untuk secara keseluruhan, potensi air tanah di Subdas Kerasak lebih didominasi oleh potensi air klasifikasi sedang. Pada perhitungan kebutuhan air dilakukan dari perhitungan kebutuhan air domestik, peternakan, pertanian, perikanan. Berdasarkan hasil tabel yang dihasilkan diketahui bahwa kebutuhan air yang paling tinggi adalah pertanian, sedangkan yang terendah adalah peternakan. Kemudian, dapat dilihat pada grafik yang dihasilkan bahwa kebutuhan air total atau jumlah kebutuhan air dari domestik, pertanian, peternakan, dan perikanan jauh melebihi ketersediaan air yang ada, sehingga dapat dikatakan Subdas Kerasak mengalami defisit air. Dapat diketahui pula bahwa terdapat ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan air di Subdas Kerasak. Sehingga perlu adanya upaya baik dari pemerintah maupun warga setempat agar setidaknya ketersediaan air dapat meningkat.